Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Antik Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali teks basic guys, dasar-dasar perpajakan terkait dengan Q&A mengenal PPN atas penyerahan BKP atau JKP dalam daerah Fabian oleh pengusaha bagian kelima. Kita akan lanjutkan kembali guys, apa saja jasa-jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau non-JKP. Terima kasih sudah like dan share guys. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe. Baik, selamat menyaksikan. Undang-undang PPN guys menyebutkan bahwa jasa di bidang perhotelan ya berupa jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel itu bukan jasa kena pajak. Oke, jadi jasa di bidang perhotelan itu yang non JKP persewaan kamar, oke, atau persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Oke guys, nah jadi kenapa ini? Karena bukan JKP gitu ya. Kenapa tidak dikenakan PPN sebagai jasa yang dikecualikan dari jasa kena pajak? Karena lapangan pajaknya sudah diambil oleh daerah. Ada yang namanya pajak hotel guys. Ya, jadi kalau daerah sudah mengenakan, maka pusat tidak boleh mengenakan lagi, tidak boleh memasuki lapangan pajak yang sama. Tapi guys, ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang PPN, itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 PMK-010 tahun 2015, ya, menjelaskan lebih lanjut tentang non JKP di bidang perhotelan ini. Oke, yang dimaksud dengan tambahannya, tadi kan di situ ada jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel kan gitu ya. Oke, yang dimaksud dengan tambahannya menurut undang-undang yang tadi itu merupakan fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa persewaan kamar antara lain pelayanan kamar, room service, air conditioning, binatu, laundry, dan dry cleaning, extra bed, kasur tambahan, furnitur, dan perlengkapan tetap, fixture, telepon, brankas, safety box, internet, televisi satelit, kabel, dan minibar. Oke, fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap merupakan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa persewaan kamar dan semata-mata diperuntukkan bagi tamu yang menginap, ya, antara lain fasilitas olahraga dan hiburan, fotokopi, telex, meal, dan transportasi hotel, kendaraan antar jemput yang semata-mata untuk tamu yang menginap. Nah, kemudian guys,
Peraturan Menteri ini juga mengatur lebih lanjut tentang jasa-jasa ya yang dikenai PPN. Artinya, jasa-jasa di hotel ini tidak termasuk kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN. Antara lain, jasa persewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. Antara lain, guys, penyewaan ruang untuk anjungan tunai mandiri, ATM, untuk jadi kantor di wilayah perhotelan. Ada juga kan bank di wilayah perhotelan ya. Atau sewa ruang untuk restoran, tempat hiburan, karaoke, apotik, toko retail, dan klinik. Itu sewa ruang untuk selain kegiatan untuk tamu yang menginap berarti guys. Oke. Jasa penyewaan unit atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait. Dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa hotel. Oke, jadi di sini memang tidak terkait langsung ya dengan, malah ada yang tidak terkait sama sekali dengan tamu yang menginap, walaupun manfaatnya juga bagi tamu yang menginap guys, kayak tadi ATM ya, kan bermanfaat juga tuh buat tamu yang menginap. Tapi yang bisa lihat adalah substansi di sini guys. Oke, karena yang non JKP di sini adalah jasa yang dua tadi tuh guys, ya, jasa yang persewaan kamar termasuk tambahannya, persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Di luar itu guys, ya, di luar itu berarti JKP yang merupakan objek PPN. Oke, itu untuk jasa perhotelan guys. Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa jasa pemerintahan itu adalah non-JKP. Oke. Nah, kemudian guys, ada peraturan pelaksanaan dari non-JKP jasa pemerintah ini guys, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK.03 tahun 2012 atas penyerahan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, tidak dikenai PPN. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah unit tertentu dari pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum merupakan jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jasa tersebut tidak disediakan oleh bentuk usaha lain. Oke, contohnya apa guys? Termasuk pengertian jasa yang disediakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum. Kemudian izin mendirikan bangunan, IMB, cuma pemerintah kan yang bisa. Izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, pembuatan KTP, kartu tanda penduduk, termasuk kartu keluarga ya, pemberian hak paten, pemberian merek, pemberian hak cipta, akte kelahiran, akte kematian, akte nikah, dan pemberian visa. Oke, dalam hal pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Atas penyerahan jasa tersebut dikenai PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi saya jadi ingat nih guys, banyak sekali kasus yang terkait dengan hal ini ya, yang merasa dia adalah bagian dari pemerintah. Contohnya apa? Saya paling sering lihat rumah sakit daerah guys. Ya, jangan lupa rumah sakit daerah itu bagian dari unit daerah, gitu ya, atau malah BUMD, badan usaha milik daerah. Kalau dia BUMD ya bukan pemerintah berarti. Ya, jadi ada yang suka bilang saya ini kan pemerintah, iya yang punya pemerintah guys. Ya, tapi karena dia bukan pemerintahan, pemerintahan tuh kalau misalnya dia adalah biro kesehatan gitu ya, itu pemerintah guys, bagian dari Pemda. Atau misalnya Kementerian Kesehatan kalau di pemerintah pusat, itu pemerintahan guys. Jadi kalau ternyata contoh mudah yang lain ya, ada misalnya unit tertentu gitu ya, atau bahkan orang-orangnya mungkin orang Kementerian Kesehatan, tapi dia tergabung dalam atau diperbantukan gitu ya ke badan usaha atau badan usaha milik negara BUMN ya, diperbantukan dia. Tapi statusnya tetap PNS dan dia bilang saya pemerintah, enggak guys. Pemerintahan tuh yang tadi tuh.
Ya, badan lain nggak bisa atau malah nggak boleh ngasih misalnya pembuatan KTP gitu kan atau merek nggak bisa guys, itu pemerintahan umum yang masuk di sini. Oke, balik lagi ya, substansi guys. Pajak ini bener-bener substansi, substansi, dan substansi. Oke. Undang-Undang PPN juga menyebutkan bahwa jasa penyediaan tempat parkir itu adalah bukan jasa kena pajak. Nah, jangan lupa guys, penyediaan tempat parkir itu pada dasarnya ada dua. Ya, yang pertama adalah kalau yang punya adalah pemerintahan, pemerintah daerah, maka dia akan mengenakan retribusi. Kalau yang punya adalah swasta, lapangan parkir tadi, maka dikenakan pajak parkir. Oke, karena lapangan pajak sudah diambil daerah, maka pemerintah pusat nggak boleh mengenakan pajak atas parkir tadi. Itu sebabnya kenapa diatur bahwa jasa penyediaan tempat parkir adalah bukan atau dikecualikan dari pengenaan PPN atau bukan jasa kena pajak, gitu ya. Oke, di PMK-nya guys, PMK 122, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN, ya, peraturan Menteri Keuangan nomor 122 PMK 03 tahun 2012 disebutkan bahwa atas penyerahan jasa penyediaan tempat parkir tidak dikenai PPN. Yang dimaksud dengan jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengelola atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Oke, berarti di sini ada orang nih masyarakat umum gitu ya parkir bayar, gitu ya. Itu non JKP. Oke guys, lanjut lagi ya. Atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir dikenai PPN. Jadi pemilik lapangan parkir, pengusaha pengelola tempat parkir ada dealing bisnis. Oke. Nah, ini bukan lagi jasa penyediaan tempat parkir, guys. Ya, penyediaan tempat parkir itu adalah orang yang parkir bayar. Itu yang non JKP. Jadi kalau misalnya ada pengelolaan, ya, walaupun sama-sama parkir gitu ya kalimatnya ya, tapi ini JKP jadinya. Oke, jadinya jasa kena pajak atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir dari pengusaha pengelola tempat parkir kepada pemilik tempat parkir dikenai PPN. Yang dimaksud dengan jasa pengelolaan tempat parkir itu adalah jasa yang dilakukan oleh pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil. Wah, ini detail banget guys. Ya, jadi imbalannya apapun di sini, termasuk juga bagi hasil gitu loh. Ya, profit sharing kan bisa kan gitu ya. Oke, PPN untuk tanggal penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir adalah 10% dikalikan DPP. DPP-nya adalah nilai penggantian, ya, itu nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau sanksi diminta oleh pengusaha pengelola tempat parkir kepada pemilik tempat parkir. Termasuk dalam pengertian penggantian adalah imbalan berupa bagi hasil yang diperoleh pengusaha pengelola tempat parkir dari pemilik tempat parkir. Kemudian, oke, nah selain ini guys, ada satu lagi ya, tapi belum ada peraturan selain parkir yang barusan ya. Itu belum ada peraturan pelaksanaan Menteri Keuangannya guys. Itu adalah jasa telepon umum koin. Ya, di Undang-Undang PPN disebut telepon umum koin di sini adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Nggak tahu kok saya nggak pernah lihat sekarang ya jasa apa box telepon itu saya nggak pernah lihat lagi. Kalaupun ada juga tinggal tempatnya aja teleponnya entah kemana guys. Ya, jadi nggak tahu nih mestinya sih kalau orang-orang udah pada begini ya guys, ya begini mau dicolek nggak mau nengok gitu ya, udah pada apa diem aja ngeliatin smartphone-nya ya, bisa jadi yang tadi itu jasa telepon umum koin udah nggak dibutuhkan guys. Mestinya sih kalau ada perubahan undang-undang PPN atau penggantian undang-undang PPN yang tadi mestinya bukan lagi JKP karena udah jarang yang pakai guys. Oke ya, itu ada dia telepon umum koin juga jasa penyediaan tempat parkir. Oke.
Nah, yang terakhir guys, ini jasa boga atau jasa catering. Undang-Undang PPN menyebut bahwa catering diperlakukan sebagai non-JKP. Karena dalam prakteknya bukan menyerahkan jasa, melainkan menyerahkan barang, yaitu makanan, minuman yang bukan JKP juga, bukan BKP, yang disebut dalam Undang-Undang PPN, akhirnya diperlakukan sebagai bukan JKP. Jadi catering itu bukan jasa, karena kan produk produk akhirnya gitu ya, produk akhirnya itu kan makanan, nggak ketahuan nih siapa yang masak kan ya. Nah, kemudian guys, di Peraturan Menteri Nomor 18 PMK 010 tahun 2015 disebutkan bahwa ditegaskan lebih lanjut ya, jasa boga atau catering termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Jasa boga atau catering merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Penyajian makanan dan minuman di lokasi diinginkan pemesan dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Bisa aja cuma makanan yang datang ya. Makanan dan atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan di pinggiran jasa boga atau catering merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Iya, karena memang jasa catering sama makanannya itu nggak bisa dipisah, guys. Sementara makanan dan minum di restoran lagi sudah bukan JKP gitu loh. Oke ya. Nah, kemudian di PMK ini juga, PMK 18 ini juga menyebutkan tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering, yaitu penjualan makanan atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk penjualan makanan atau minuman baik secara penjualan langsung maupun penjualan secara tidak langsung atau pesanan. Oke, tempat penjualan ya tetap aja ya, kalau dia punya kios berarti kan ya restoran gitu loh. Ya, tidak termasuk jasa boga tapi kan restoran gitu kan, sama aja, bukan BKP guys jatuhnya. Ya, jadi kalau kita balik lagi dari beberapa bagian dari video penyerahan BKP JKP dalam daerah Pabean Musa ini guys, bisa diambil kesimpulan bahwa selain kita tahu apa itu BKP, apa itu bukan BKP, apa itu JKP, apa itu bukan JKP gitu ya, hal yang harus kita garis bawahi adalah kita membutuhkan yang namanya di sini substansi. Kita harus tahu, karena jangan sampai yang kita pikir itu adalah bukan BKP ternyata malah BKP. Ternyata yang tadinya kita pikir adalah JKP malah bukan JKP. Beberapa kasus sudah disampaikan ya, baik di video yang ini maupun video di Android channel sebelumnya guys, tentang bahasan terkait hal ini, terutama dalam membahas non JKP juga gitu ya. Jadi kita benar-benar harus memilah mana yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan bukan BKP bukan JKP ini, gitu ya. Dan mana yang memang malah jadinya JKP. Balik lagi, substansinya apa? Oke guys, demikian seri dari mengenal PPN untuk penyerahan BKP JKP dalam daerah Pabean oleh pengusaha. Di bagian terakhir guys, selanjutnya kita untuk pembahasan PPN juga mungkin terkait dengan hak dan kewajiban, atau mungkin kewajiban ya kebanyakan ya, dari para pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Oke, terima kasih sudah like dan share guys. Oke, yang belum subscribe, subscribe ya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.